Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ketemu lagi di pembelajaran informatika dan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai komunikasi dan keamanan data. Komunikasi dan keamanan data. Subbab sebelumnya kita sudah belajar mengenai internet. Nah, internet ini merupakan jaringan komputer yang sangat besar yang merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan yang lebih kecil. Ketika terjadi komunikasi antara dua komputer, hal yang penting dipahami adalah bagaimana komunikasi tersebut dibangun dan proses yang terjadi sehingga data yang dikirimkan dapat tiba di tujuan dengan cepat dan utuh dan aman. Komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data dari dua komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Baik jaringan lokal atau LAN maupun jaringan yang lebih luas seperti MAN, WAN maupun internet. Ketika pengiriman data antara dua komputer terjadi melalui jaringan internet, data yang dikirimkan tidak langsung sampai di komputer tujuan, melainkan harus melalui satu komputer ke komputer lain atau dari satu jaringan ke jaringan yang lain sampai akhirnya mencapai komputer yang dituju. Sebagai contoh, ketika kamu memasukkan user ID dan password dari akun email di Google Mail, maka data user ID dan password yang dikirimkan tidak langsung sampai di server Google. Data harus melalui jaringan komputer tempat komputer yang digunakan berada, kemudian dikirimkan ke komputer server penyedia layanan internet yang kamu gunakan. Selanjutnya, data melalui jaringan komputer yang lain di internet sampai akhirnya data tiba di server Google. Komunikasi data antara dua komputer dapat diibaratkan dengan mengirimkan surat atau paket ke tempat yang jauh. Ketika mengirimkan surat atau paket, kamu harus menuliskan nama dan alamat yang jelas. Kamu tentunya tidak ingin paket yang dikirimkan tiba di alamat yang salah dan diterima oleh orang yang salah. Nama penerima ditulis untuk mencegah agar paket tidak dibuka oleh orang lain yang punya alamat yang sama dengan orang yang dituju. Adapun alamat yang ditulis untuk mencegah paket yang dikirim nyasar ke rumah orang yang salah. Ketika sebuah komputer mengirimkan data, komputer juga diatur agar tidak mengirimkan data ke komputer yang salah. Demikian halnya dengan pengiriman data. Data yang dikirim melalui jaringan dan internet dikirimkan dalam bentuk paket-paket data. Paket-paket data ini dikirimkan tidak boleh rusak di tengah jalan. Komunikasi data antara dua komputer dilakukan dengan menggunakan protokol-protokol. Nah, protokol adalah aturan-aturan yang membuat dua komputer saling mengerti satu dengan yang lain. Protokol dapat juga disebut dengan komunikasi komputer. Salah satu protokol komunikasi data yang banyak digunakan untuk menangani komunikasi data dalam area yang luas adalah TCP atau IP atau Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP merupakan kumpulan protokol yang bekerja sama untuk menangani proses pengiriman data. Di masing-masing protokol punya fungsi yang berbeda secara keseluruhan dapat memastikan data yang dikirimkan sampai ke alamat dan aplikasi yang benar serta dalam keadaan yang tidak rusak. TCP atau IP terdiri atas 4 lapisan kumpulan protokol atau layer, dan setiap protokol dalam setiap layer mempunyai fungsi masing-masing. Keempat, fungsi kumpulan protokol yang ada di TCP atau IP dan fungsi masing-masing protokol adalah sebagai berikut. Yang pertama, application layer.
Lapisan ini berfungsi sebagai interface atau antarmuka antara pengguna dengan data. Pada lapisan ini terdapat semua aplikasi yang menggunakan protokol TCP atau IP. Kemudian yang kedua ada transfer layer. Transfer layer ini berfungsi untuk mengadakan komunikasi antara dua host atau komputer. Protokol yang ada pada lapisan ini adalah TCP dan UDP. Kemudian yang ketiga ada namanya internet layer. Internet layer ini terdiri dari protokol IP, ARP, dan ICMP. Protokol IP ini berfungsi untuk menyampaikan paket data ke alamat yang tepat. ARP ini berfungsi untuk menemukan alamat hardware dari komputer yang terletak pada jaringan yang sama. Sedangkan ICMP digunakan untuk mengirimkan pesan dan melaporkan kegagalan pengiriman data sehingga data yang gagal dikirim akan dikirimkan kembali. Dan yang terakhir ada network interface layer. Lapisan network interface berfungsi untuk mengirimkan dan menerima data dari media fisik jaringan. Media fisik dapat berupa kabel jaringan, serat optik, atau gelombang radio jika jaringan merupakan jaringan nirkabel. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan ke materi keamanan data. Keamanan data. Data yang dikirimkan melalui jaringan komputer dan internet sebagian dapat bersifat penting. Hal ini dapat mengundang pihak lain untuk mencuri dan memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan pribadinya. Tentu saja pemanfaatan data tersebut akan merugikan pemilik data yang bersangkutan. Pencurian dan pemanfaatan data oleh orang yang tidak berhak merupakan sebuah kejahatan. Internet sudah sangat berperan dalam kehidupan manusia saat ini. Banyak aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan internet. Di antaranya ada internet banking, belanja online, melamar pekerjaan menggunakan media sosial, dan sebagainya. Pengguna internet harus menyadari bahwa transaksi yang dilakukan di internet seperti menggunakan internet banking atau belanja di toko online menggunakan data penting. Data tersebut dikirim dari komputer pengguna ke komputer server penyedia layanan internet banking atau toko online. Sebelum sampai di komputer server penyedia jasa layanan, data yang dikirimkan akan melewati komputer-komputer yang ada di jaringan internet. Pada saat melewati jaringan internet, data yang dikirimkan rawan terhadap penyadapan. Selain penyadapan, komputer yang digunakan dapat juga terkena virus yang bekerja sebagai spyware. Spyware ini akan merekam semua aktivitas yang dilakukan, halaman web apa saja yang dikunjungi, dan tombol-tombol apa saja yang ditekan, kemudian mengirimkannya kepada seseorang yang di internet. Ada dua bentuk serangan terhadap data yang disimpan di jaringan komputer, yaitu ada hacking dan cracking. Hacking adalah usaha memasuki secara ilegal suatu jaringan dengan maksud mencuri file, data, dan sebagainya. Sedangkan cracking adalah usaha memasuki secara ilegal suatu jaringan dengan maksud menghancurkan file atau data yang disimpan di komputer-komputer yang ada di jaringan internet. Pelaku hacking sering disebut dengan hacker, sedangkan pelaku cracking sering disebut dengan cracker. Dalam melakukan aksi pencurian data, ada banyak teknik yang umum dilakukan oleh pelaku. Beberapa teknik pencurian yang sering dilakukan adalah sebagai berikut. Teknik-teknik pencurian data, yang pertama namanya eavesdropping, kemudian yang kedua snooping, spoofing, keempat email spoofing, kemudian yang kelima phishing, yang keenam pharming, yang ketujuh cookies, kemudian yang kedelapan spyware, yang kesembilan adware, kemudian yang terakhir browser hijackers. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang teknik-teknik pencurian data.
Yang pertama, ada yang namanya teknik Haefs-Droving. Teknik Haefs-Droving ini adalah tindakan melakukan intersepsi secara real time yang tidak diotorisasi komunikasi pribadi seperti telepon, pesan pesan instan, video conference, email, dan sebagainya. Tindakan ini umumnya dilakukan untuk mencuri data yang dikirimkan melalui jaringan tanpa enkripsi terlebih dahulu. Pengiriman data melalui teknologi yang tidak dienkripsi akan lebih mudah diintersepsi. Kemudian untuk teknik yang kedua, ada namanya teknik snooping. Snooping ini adalah tindakan mengakses data orang lain tanpa otorisasi, seperti halnya eavesdropping. Namun berbeda dengan eavesdropping, snooping tidak terbatas pada usaha mengakses data pada saat data tersebut dikirimkan. Snooping ini dapat saja dilakukan dengan cara mengintip email orang lain pada saat ditampilkan di monitor atau mengamati seseorang ketika mengetik sesuatu di keyboard. Cara lain yang lebih canggih adalah menggunakan perangkat lunak untuk mengintip apa yang ditampilkan di monitor korban dari tempat lain. Kemudian teknik yang ketiga ada namanya teknik spoofing. Spoofing ini adalah tindakan menyusup ke jaringan internet dengan cara memasukkan IP address, kemudian melakukan serangan ke jaringan yang berhasil disusupi tersebut. Cara ini biasa dilakukan oleh hacker atau cracker untuk mengecoh firewall dari jaringan yang menjadi target. Firewall ini biasanya digunakan sebagai penjaga agar paket-paket data yang dicuri akan masuk ke jaringan dapat dicegah. Kemudian teknik selanjutnya ada email spoofing. Adalah teknik penipuan yang dilakukan dengan cara memalsukan email header sehingga seolah-olah email tersebut berasal dari seseorang dan bukan datang dari pengirim sebenarnya. Teknik ini sering dilakukan oleh para pelaku spam agar email menarik penerima untuk membukanya serta kemudian memberikan respon. Email spoofing juga sering digunakan oleh penipu dengan membuat email seolah-olah berasal dari orang yang dikenal dan dipercaya oleh penerima dan sehingga penerima mau memberikan data yang diminta. Kemudian ada teknik phishing. Teknik phishing ini merupakan teknik penipuan untuk mendapatkan data penting korban dengan cara menggunakan halaman web palsu dan mengarahkan korban agar memasukkan data pentingnya di halaman web palsu tersebut. Korban diarahkan dengan menggunakan teknik yang panjang melalui suatu rekayasa sosial. Pelaku sering mengincar data akun untuk login ke jejaring sosial seperti Facebook, email, bank online, seperti itu. Selanjutnya ada namanya teknik farming. Farming ini adalah bentuk lain dari phishing. Seperti halnya phishing, farming dilakukan dengan cara mengarahkan calon korban ke halaman web palsu agar calon korban memberikan data pentingnya di halaman web palsu tersebut. Perbedaannya dengan phishing adalah bagaimana cara membawa calon korban ke halaman web palsu tersebut. Pada phishing, korban diarahkan ke halaman web palsu dengan membuat suatu rekayasa sosial, sedangkan pada farming, korban diarahkan ke halaman web palsu dengan cara membajak DNS, Domain Name Service, ya dari halaman web yang dipalsukan. Kemudian ada namanya teknik cookies. Ketika mengunjungi halaman web, seringkali pengguna diminta untuk mengisi user ID dan password maupun data yang lain. Data ini kemudian disimpan di web server dari halaman web yang bersangkutan. Selanjutnya, halaman web tersebut akan mengirimkan kembali data tersebut ke browser pengguna sebagai cookies dalam bentuk file teks.
Cookies tersebut kemudian disimpan di hard disk pengguna. Sejauh ini, cookies sebenarnya tidak berbahaya karena cookies bukanlah program yang melakukan sesuatu yang berbahaya seperti virus. Cookies ini berbahaya ketika ada halaman web yang mengirimkan spyware yang bekerja membaca data di cookies dan menggunakan data tersebut untuk kepentingan pembuat atau pengirim spyware. Selanjutnya ada namanya teknik spyware. Spyware ini dapat didefinisikan sebagai program yang mencurigakan yang diinstal secara diam-diam melalui web. Berbeda dengan virus yang dapat menyebar sendiri, spyware ini dapat menyebar dengan tindakan dari pengguna. Beberapa di antaranya dengan cara mendownload aplikasi tertentu di halaman web yang kurang terpercaya dan menginstalnya di komputer. Seringkali pengguna yang menjadi korban melakukannya dengan sadar tapi tidak mengetahui bahwa aplikasi yang diinstal tersebut adalah spyware. Kemudian ada teknik adware. Merupakan bentuk lain dari spyware. Adware ini memata-matai aktivitas online, misalnya belanja online dari korbannya, kemudian menampilkan iklan-iklan yang dianggap cocok untuk korban tersebut. Nah, iklan-iklan tersebut akan muncul di layar komputer secara tiba-tiba dan sangat mengganggu aktivitas korban. Adware ini umumnya datang bersama dengan program-program yang bersifat shareware atau freeware yang didownload dari internet secara gratis. Nah, selanjutnya yang terakhir ada namanya browser hijackers. Browser hijackers atau pembajak browser merupakan bentuk lain dari spyware yang dianggap lebih berbahaya. Browser hijackers ini mengubah pengaturan browser seperti pengaturan homepage atau halaman web yang ditampilkan browser pada saat browser dijalankan dengan halaman web yang diinginkan pembajak. Browser hijackers ini juga dapat menginterupsi pencarian informasi yang dilakukan dengan mesin pencari dengan cara menampilkan hasil pencarian dari mesin pencari pembajak bukan dari hasil pencari mesin pencari yang digunakan korban memata-matai pengguna dan menampilkan iklan-iklan. Bahkan terkadang browser hijackers ini akan mengalihkan halaman web yang ingin ditampilkan korban di jendela browser ke halaman web tertentu seperti halaman web pornografi atau perjudian online. Nah, selanjutnya ini ada teknologi keamanan data. Telah dijelaskan bagaimana data dapat dicuri saat data berada dalam perjalanan dari komputer asal ke komputer tujuan atau pada saat data disimpan dari komputer asal dan komputer tujuan. Oleh karena itu, untuk menjaga agar data tersebut tetap aman, berbagai teknologi keamanan data dikembangkan. Beberapa teknologi pengamanan data yang ada saat ini adalah yang pertama itu namanya firewall. Firewall ini adalah perangkat yang digunakan untuk membentengi suatu jaringan komputer dari jaringan internet. Firewall ini membentengi jaringan dengan cara menyaring aplikasi dan data yang masuk dan keluar dari jaringan yang dilindunginya. Dengan demikian, pihak luar tidak dapat masuk ke dalam jaringan dengan bebas dan mengakses data yang disimpan di komputer-komputer yang ada di dalam jaringan. Dari segi PC, firewall terdiri atas dua jenis, yaitu berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Firewall yang berupa perangkat lunak diinstal di komputer server yang ada di dalam jaringan. Firewall ini bekerja dengan cara melarang semua aktivitas dari alamat IP, aplikasi, dan malware yang sudah didefinisikan atau ada di dalam daftar hitam. Kelemahan dari firewall jenis ini adalah malware ini dapat menyebar ke dalam sistem sebelum sampai dipindai atau jika firewall dalam keadaan mati, maka sistem otomatis tidak terlindungi. Kemudian ada firewall perangkat keras adalah perangkat
keras yang didesain dan diprogram untuk menjadi sebuah firewall. Firewall jenis ini ditempatkan di belakang router sehingga setiap paket data yang datang dari internet secara otomatis harus melewati penyaringan sebelum sampai di salah satu hard disk lokal di dalam jaringan. Sistem penyaringan yang dilakukan firewall perangkat keras dirasakan lebih aman dan dapat menghilangkan kelemahan dari firewall perangkat lunak. Akan tetapi, pemeliharaan firewall jenis ini relatif lebih kompleks, tidak mudah, serta harga yang lebih mahal. Selanjutnya, yang kedua, sistem keamanan data ada enkripsi. Selain saat data akan dikirimkan oleh pengguna atau saat disimpan di basis data penyedia layanan, data juga rawan dicuri pada saat dikirimkan melalui jaringan. Kita telah membahas bagaimana data dicuri pada saat data melewati jaringan yang dilalui di antara pengirim dan tujuan. Salah satu cara untuk melindungi data ketika dikirimkan melalui jaringan adalah dengan menggunakan teknologi enkripsi. Enkripsi ini adalah proses menyamarkan sebuah data atau pesan sehingga jika pesan atau data jatuh kepada orang yang tidak berhak, data tersebut tidak dapat dimengerti. Seni untuk menyandikan pesan atau data disebut dengan istilah kriptografi. Untuk keamanan data, data yang akan dikirim disandikan terlebih dahulu sebelum dikirim melalui internet. Di komputer tujuan, data tersebut dikembalikan ke bentuk aslinya sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh penerima. Pada teknik enkripsi, usaha perlindungan data tidak dilakukan dengan cara mencegah data tidak jatuh kepada orang yang salah, melainkan menyamarkan data sehingga data tidak dimengerti oleh orang lain. Jika terjadi penyadapan, pihak penyadap tidak dapat mengerti isi data yang dikirim karena masih berupa kata sandi sehingga keamanan data tetap dapat dijaga. Ada dua proses yang terjadi dalam kriptografi, yaitu proses enkripsi dan proses dekripsi. Proses enkripsi ini adalah proses mengubah data asli menjadi data sandi, sedangkan proses deskripsi adalah proses mengembalikan data sandi menjadi data aslinya. Proses penyamaran data dilakukan dengan menggunakan algoritma yang mempunyai perhitungan matematika yang sulit dan kunci sehingga tidak mudah dipecahkan oleh pelaku penyadapan. Ketika pesan tiba di tujuan, pesan yang tersandi tersebut kemudian dikembalikan ke pesan aslinya menggunakan algoritma dan kunci yang dimiliki. Jika terjadi penyadapan di perjalanan, pesan tersebut tidak mungkin dikembalikan ke pesan aslinya tanpa algoritma dan kunci yang benar. Baik anak-anak, itu penjelasan kita mengenai komunikasi dan keamanan data. Nanti untuk lebih detailnya atau lebih lengkapnya, anak-anak bisa membaca buku paket tentang materi komunikasi dan keamanan data. Itu ada di halaman 53 sampai dengan halaman 67. Baik anak-anak, demikian video pembelajaran yang Ibu berikan. Silakan nanti disimak video yang Ibu berikan. Selamat siang.